Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in jabul awliya wa sahada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din. Khususnya Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, wa usisan ila Al-Imam Salim bin Sumair amadana bi madadihim wa fada alaina bi barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah musalla surau Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kita lanjutkan kajian fikih kita, yaitu tentang fikih sholat Jumat. Kemarin terakhir sampai di syarat-syaratnya ya, syarat sah sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat, oke. Sudah selesai? Sampai di sholat secara berjamaah terus 40 ya, 40 balik mutasawwif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fi darain. Amin. Faslun surutul jumu'ati sittatun ayyab an takuna kulluha fi waqti zuhri. Syarat salat Jumat itu ada 6. Yang pertama adalah di waktu zuhur semuanya, mulai dari khutbahnya sampai sholatnya zuhur di waktu zuhur. Tidak boleh ada yang kelewatan setelah zuhur atau sebelum zuhur khatib sudah di atas mimbar. Cuma sekarang ada satu, sekarang nggak terlalu ya, dulu agak-agak dulu lah. Ada dari kita ini tidak ada satu semacam tradisi atau kebiasaan azan Jumat tuh sebelum masuk waktu Jumat. Kalau kita di sini kita tak ada. Jadi sekitar jam 11 gitu kalau kita masuk Jakarta, karena jam 12, jam 11 ini udah azan. Itu ada tradisi. Itu sebetulnya macam mana ya. Jadi sebetulnya mohon maaf itu salah paham ya. Sebetulnya azan di zaman Rasulullah memang satu. Kita sekarang ini kita bahas tentang azan dulu biar tak gagal paham. Katanya. Kenapa? Karena ada sebagian kelompok azannya nih cuma satu. Katanya di zaman Nabi azannya cuma satu ya. Zaman dua nih Nabi azannya cuma satu, jadi dua ini istilahnya bid'ah lah. Atau katakanlah kita harus ikut Nabi. Jadi azan dua ini
awalnya siapa yang melakukan? Jadi di zaman Rasulullah ini azan Jumat 1, di zaman Sayyidina Abu Bakar azan Jumat 1, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab azannya 1, di zaman Sayyidina Utsman bin Affan baru 2. Ya. Jadi azan 2 salat Jumat itu mulai di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Dan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan sahabat masih banyak. Rasulullah SAW. Terus apakah kita nggak usah kita harus ikut Nabi? Azannya harus satu saja. Ya tidak begitu. Kalau kita nak ikut Nabi, kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin setelah aku. Jadi khulafa'ir rasyidin itu termasuknya Sayyidina Utsman. Jadi khulafa'ir rasyidin itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan ada satu lagi yang banyak tidak dimasukkan, yaitu Sayyidina Hasan, cucunya baginda Rasulullah SAW. Karena di pemerintahan dengan genapnya, dengan adanya pemerintahan Sayyidina Hasan, khilafah di Sayyidina Hasan inilah genap khilafah itu 30 tahun. Karena kata Rasulullah SAW, khilafah setelahku itu 30 tahun, kata Rasulullah. Setelah itu raja-raja atau sultan-sultan yang zalim, yang sewenang-wenang, kata Rasulullah. Jadi kalau dihitung 30 tahun itu mulai zamannya Sayyidina Abu Bakar, ditambah zamannya Sayyidina Umar, ditambah zamannya Sayyidina Utsman, ditambah Sayyidina Ali, ditambah Sayyidina Hasan ibni Ali, cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Sayyidina Utsman lah yang pertama melakukan azan Jumat itu 2. Kapan beliau melakukannya? Itu azan pertama itu sudah masuk waktu zuhur, bukan sebelumnya, bukan sebelumnya. Dan cuman kenapa alasannya apa Sayyidina Utsman kok pakai azan 2, Nabi azan 1, kok Sayyidina Utsman ada azan 2? Jadi dulu di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan itu kaum muslimin waktu itu kan di Madinah sudah, ya, pemerintahan khilafah kan di Madinah. Jadi kaum muslimin itu sudah bertambah banyak, ya, sudah bertambah banyak. Jadi perumahannya tambah jauh, melebar. Nah, jadi begitu tambah banyaknya masyarakat atau penduduk, maka dulu nggak ada speaker toa, nggak ada, mana ada. Kalau sekarang kita bikin menara tinggi-tinggi, pakai toa, siapa orang yang tak dengar semua. Kalau dulu, itulah tadi. Kenapa adanya menara itu supaya muadzin ini bisa naik ke atas, azannya terdengar orang banyak. Nah di zaman Sayyidina Utsman bin Affan penduduk sudah ramai, sehingga ada sebagian yang tidak dengar, dan pasar sudah ramai, pasar juga sudah ramai. Jadi ketika pada waktu itu pas Jumatan, waktu Jumat sudah masuk, tapi ternyata pada waktu itu jamaahnya masih sedikit, belum banyak. Bukan malas macam kita, tapi karena waktu itu tidak terdengar azan. Tidak terdengar azan. Jadi bagaimana solusinya ini? Kata Sayyidina Utsman. Oke, supaya mereka tahu, maka Sayyidina Utsman membuat satu tempat di pasar, dibikin tempat khusus, nanti ada muazin azan di situ pada hari Jumat ketika masuk waktu sholat. Jadi begitu masuk waktu sholat ada azan di sana, di pasar itu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Begitu azan, masyarakat, orang-orang yang di pasar tuh, hari ini hari Jumat, sudah masuk waktu zuhur, sudah masuk waktu Jumatan, tutup tokonya cepat-cepat pergi ke masjid. Nah, ketika itu dipraktekkan, ketika khutbah dimulai, masjid sudah penuh masjidnya. Kemarin sebelum ada itu banyak yang di pasar dikirim belum masuk waktu. Kalau sekarang handphone, Allahu Akbar, Allahu Akbar, handphone sekarang bisa azan. Sudah azan. Zaman dulu mana ada Android? Zaman Rasulullah tak ada Android, apalagi iPhone berapa yang paling mahal itu? Mana ada? Tak ada. Nah, jadi itulah awalnya. Nah, jadi akhirnya ketika khatib di atas mimbar ini jamaah masjid sudah banyak. Nah, dan mulai saat itulah azan menjadi dua. Dan di zaman Sayyidina Utsman itu sahabat masih banyak dan sahabat oke semua. Nah, itu menjadi juga ijma namanya. Secara fikihnya itu namanya ijma. Sudah dimufakati oleh para sahabat pada waktu itu. Jadi hukum ini berlaku untuk seterusnya. Sayyidina Ali ada nggak komplit apa nih? Utsman nih kok bikin azan 2, Nabi aja 1. Enggak ada komplit. Tidak ada komplit. Jadi ngikut semua. Makanya setelah zaman Sayyidina Utsman azannya 2. Ketika mohon maaf ada kelompok yang kami azannya 1 aja ikut Nabi, ngapain 2? Itu seolah-olah kalau umpamanya kita kalaulah mereka ini hidup di zaman Sayyidina Utsman atau di zaman Sayyidina Ali setelahnya, kira-kira apakah dia berani protes sama Sayyidina Utsman? Sayyidina Ali saja nggak protes, ikut kok. Kita bikin jumatan sendiri aja lah. Apa Sayyidina Khalifah kok bikin jumatan azannya 2, kita bikin sendiri azannya 1. Ya tidak mungkin begitu. Di zaman Sayyidina Ali sudah berlanjut begitu. Enggak, dia bikin sendiri. Berani dia berselisih dengan khalifah, berselisih dengan sahabat, enggak mungkin. Ketika sekarang karena sudah jauh aja enggak terasa. Ketika sekarang sudah jauh tidak terasa. Akhirnya kayak kita ikut Nabi aja lah 1. Coba dulu hidup di zaman Sayyidina Utsman, hidup di zaman Sayyidina Ali atau setelahnya. Itu mereka masih azannya 2 semuanya. Masa nak bikin masjid sendiri kira-kira? Gak mungkin. Tidak mungkin. Itu. Jadi begitu. Jadi ketika kita ikut azan 2, kita tidak salah, kita ikut Nabi. Karena Nabi bilang ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, setelah kita tak salah. Dah selesai. Di situ awalnya. Jadi intinya kesimpulannya apa? Oke. Yang azan 1 pun sah juga. Karena azan itu hukumnya sunnah. Yang azan 1 Jumatannya sah, karena azan itu hukumnya sunnah. Kemudian kedua, permasalahan lagi di sholat Jumat, yaitu masalah sholat sunnah qabliyah Jumat. Ini bahasan tak selesai-selesai. Ya, tak selesai Jumat, qabliyah Jumat, qabliyah. Jadi apa nih, perdebatan tak habis-habis. Tak ada bid'ah dan lain sebagainya. Ada yang melakukan, ada yang tak mau melakukan. Ini yang betul yang mana? Gitu. Yang betul yang mana? Kita harus tahu kronologinya dulu gimana. Kita kembali ke zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Seperti yang saya terangkan tadi. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, ketika muadzin azan di pasar, ini sudah masuk waktu zuhur. Kemudian para sahabat siap-siap langsung tutup toko, langsung berangkat ke masjid. Iya atau tidak? Ketika mereka berangkat ke masjid, ya, otomatis sudah wudu bersuci, masuk ke masjid. Apa yang pertama sekali mereka lakukan? Apa yang pertama lakukan, Bang? Pertama apa Bang? Sholat sunnah. Sholat sunnah. Begitu dari pasar bersuci masuk ke masjid, tentu dia pertama yang dilakukan oleh mereka itu sholat sunnah. Sholat sunnah itu tidak perlu dikasih nama. Masuk ke masjid sholat sunnah, pokoknya bisa tahiyatul masjid, ya. Atau sholat sunnah tak usah dikasih nama, sholat sunnatan lillahi ta'ala, boleh dan sah.
Nah, setelah itu, setelah sholat sunnah selesai, khatib naik ke atas mimbar. Ini dah kumpul semua nih, dah masuk sholat sunnah masuk, sudah kumpul jamaah, khatib naik ke atas mimbar. Setelah khatib naik ke atas mimbar, baru azan. Allahu Akbar, azan yang kedua. Di zaman Rasulullah tuh azannya yang mana? Azan yang mana yang di zaman Rasulullah ini? Apakah azan yang pertama ataukah azan yang kedua? Jadi di zaman Rasulullah itu azannya adalah azan yang ketika khatib di atas mimbar. Itu yang di zaman Rasulullah. Yang ditambah Sayyidina Utsmani yang sebelumnya, ya, yang ketika masuk waktu itu yang ditambah Sayyidina Utsman. Nah sekarang gini, sudah yang dipraktikkan orang-orang yang melakukan qobliyah Jum'ah, kapan di sholatnya itu? Kapan sholatnya? Kapan bang sholatnya bang? Sebelum azan yang kedua, sebelum azan khatib naik di atas mimbar, ya kan? Sama enggak kasusnya seperti di zaman Sayyidina Utsman bin Affan? Sama enggak? Kasusnya sama kan? Ketika masuk waktu az-zuhur atau masuk Jumat, azan, mereka datang ke masjid, mereka sholat sudah udah duduk semuanya, banyak, baru khatib naik ke atas mimbar, baru azan, ya kan? Dan di zaman Rasulullah SAW, ya, di zaman Rasulullah SAW, karena azannya cuma satu, apakah dipikir mereka tuh masuk ke masjid langsung duduk? Ya tidaklah. Masa mereka masuk tentu sholat sunnah dulu, ya, sholat sunnah, azan apa masuk, begitu apa khatib naik ke atas mimbar. Khatib naik ke atas mimbar ini waktu zuhur harus sudah masuk. Waktu zuhur harus sudah masuk. Khatib naik ke atas mimbar baru azan. Jadi sholatnya posisinya itu mesti sebelum khatib di atas mimbar. Maksudnya yaitu sudah masuk waktu zuhur, tapi sebelum khatib naik ke atas mimbar. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja. Sholat sunnah itu tidak perlu dikasih nama, boleh. Nah, jadi istilahnya bukan setelah azan kedua khatib di atas mimbar baru berdiri rame-rame sholat sunnah. Tak gitulah. Ya. Jadi para sahabat pun mereka sholat sunnah juga, ya. Kita tak usah kasih nama lah. Apa itu qobliyah ta'khir, pokoknya sholat sunnah 2 rakaat, ya, dilakukan sebelum khatib naik di atas mimbar. Nah, kalau nama itu menjadi masalah. Nah, jadi di zaman Rasulullah juga sebelum khatib naik di atas mimbar, para sahabat tentu sholat. Tak mungkin dia datang langsung duduk, datang duduk. Wallahu a'lam. Jadi kita tetap tidak menyalahi sunnah. Karena kita lakukan sholat sunnah itu bukan setelah azan yang kedua, yaitu setelah khatibnya di atas mimbar, tapi azan yang pertama yaitu ketika sudah masuk waktu zuhur atau waktu Jumat. Wallahu a'lam. Bisa dipahami, bang? Paham ya? Nah, jangan tak bingung lagi. Ya, silakan. Oke. Ulang. Oke. Ya. Oke. Jadi ulama beda pendapat. Saya terangkan biar tak bingung. Sekarang kenapa orang-orang awam ini bingung atau orang-orang pada bingung? Karena mereka tidak tahu kronologinya. Jadi kronologinya begini. Kenapa? Ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan sholat sunnah. Ketika khatib di atas mimbar, jamaah masuk, sholat sunnah. Imam Malik bilang tidak. Kau masuk langsung duduk karena khatib sudah berkhutbah. Nah, ini mana yang betul? Ini namanya perbedaan pendapat ulama. Alasannya kronologinya gimana? Kronologinya begini. Jadi pada suatu Jumat Rasulullah SAW itu sedang berkhutbah. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah,
Tiba-tiba ada seorang sahabat masuk ke masjid. Orang miskin, melarat, bajunya jelek, ya, istilahnya compang-camping lah bajunya. Kemudian sahabat ini dia langsung duduk. Kemudian disuruh oleh Rasulullah sholat 2 rakaat, kata Rasul, dari atas mimbar. Dari atas mimbar Rasulullah menyuruh sahabat tadi itu untuk sholat 2 rakaat. Jadi ini yang dijadikan dalilnya Imam Syafi'i. Sementara kisahnya itu yaitu ketika selesailah Jumatan, para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kok tadi orang itu disuruh sholat sunnah? Apa kata Rasulullah SAW? Aku ingin menunjukkan kepada kalian bahwa ini dia adalah orang yang miskin yang perlu kalian bantu. Semua kalian ini, ya Allah, kasihan orang ini, kasihan melarat begini kan, miskin ini. Jadi setelah nampak tahu, nanti kalian yang ini membantu dia. Maksudnya Rasulullah itu untuk menampakkan, menunjukkan kepada sahabat. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengambil hukum ketika khatib di atas mimbar tetap sholat sunnah karena Rasulullah itu nyuruh. Imam Malik tidak mengatakan sholat sunnah. Kata Imam Malik, itu Rasulullah itu nyuruhnya karena ada satu tujuan, karena ada satu maksud. Kalau tidak, ya duduk, langsung duduk. Semuanya langsung duduk. Disitulah akhirnya terjadi perbedaan 2 pendapat. Nah, kalau tidak ada maksud itu, ya orang-orang ya langsung duduk. Kalau udah khutbah, sudah khutbah, duduk dengarkan. Makanya kata Imam Syafi'i, bedanya di situ. Ketika dia lambat, orang ini maunya orang tidak benar, dia tetap sholat sunnah. Itu berarti ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Malik, enggak, kau lambat, Jumatan kau masuk, langsung duduk. Karena Imam Malik mendengarkan khotib itu hukumnya wajib. Nah, sholatnya sunnah. Yang tadi dalil tadi, Imam Malik mengatakan itu karena Rasulullah mempunyai satu maksud yang khusus tersendiri, bukan untuk umum. Wallahu a'lam. Begitu, Pak. Bisa dipahami, Bang, ya? Oke. Jadi kita lah yang mana nih? Mana yang ini? Nah, ketika kita sudah tahu kronologinya, maka kita ya paham, enak. Seperti sholat subuh ini kunut apa enggak kunut nih yang betul kan? Aduh, ini mana? Dari dulu sampai sekarang tak habis-habis. Saya kayaknya sudah pernah terangkan ya. Sudah pernah terangkan belum ini masalah sholat subuh pakai kunut tidak ini? Ya, sudah pernah belum, Bang? Ibu-ibu udah pernah ada paham, Bu? Sholat subuh itu sebetulnya pakai kunut apa tidak? Nah, sudah pernah saya terangkan. Ini kita harus bahas jadi kronologinya, awal ceritanya bagaimana. Jadi kita ini tak bingung. Oh gitu. Macam tadi contoh Jumatan. Ketika kita tahu, kita kan jadi tak kita sini enak. Masalah apa tadi juga sholat sunnah, apa langsung duduk. Oke, kalau subuh aku terangkan juga apa nanti aja. Apa kita lanjut ke sini, Bang? Sholat subuh, masalah kunut dah saya terangkan belum, Bang? Belum. Oke. Saya terangkan ya. Jadi sholat subuh ini yang penuh ya. Ya. Tidak, kapan saja selagi bukan setelah asar atau setelah subuh atau pas matahari di atas kepala. Selagi bukan di waktu-waktu yang makruh atau yang makruh tadi atau yang waktu yang tidak diperbolehkan. Sebetulnya
niat itu ada di dalam hati. Maksudnya kalau itu nak dikasih kan di hati nih. Sholat duha itu apa sih? Sholat sunnah 2 rakaat di waktu duha. Qobliyah zuhur itu apa? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur. Ba'diyah zuhur apa? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur. Itu kan sudah otomatis kita nih. Habis zuhur sholat sunnah lah. Berarti qobliyah, ba'diyah zuhur seperti itu. Jadi oke, itu mau diniatkan boleh, tidak boleh. Kata Rasulullah fatahajjat bihi nafilatan lak wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Apa firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an. Jadi bertahajudlah. Tahajud itu salat sunnah di tengah malam setelah tidur. Jadi otomatis kalau kita salat tuh itu namanya tahajud. Tapi kita niatkan ya boleh-boleh aja. Tapi hati ini tidak bisa ingkar. Ketika Allahu Akbar ini sudah jelas tahajud gitu loh. Maksudnya gini Ibu nak niatkan gitu boleh. Ya untuk membedakan aku ini salat hajat, pokoknya salat hajat. Aku ini salat istikharah. Di dalam salat istikharah pun Rasulullah SAW cuma mengatakan sholli sunnatan, shollu rakaatain kata Rasulullah kama. Salatlah sunnah 2 rakaat. Itu saja kata Rasulullah. Jadi salat kan berarti pokoknya salat sunat, penting 2 rakaat, satu doa istikharah. Dan dikasih nama, maksudnya bukan dikasih nama ya. Disebutkan dibesitkan di dalam hati ya, salat duha berarti kita niatkan salat duha, ba'diyah, qobliyah boleh. Dan maksudnya begini, kalau kita salat tak menyebutkan pun, contoh habis isya kita sholat ba'diyah isya 4 rakaat katakan ya, atau 2 rakaat. Setelah itu masih kepingin sholat lagi. Sholat apa ya namanya ya kira? Tak usah kasih nama. Usolli sunatan lillahi ta'ala aja. Jadi Allahu Akbar. Jadi saya niat sholat sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah boleh 1000 rakaat. Tak ada masalah, boleh. Belum. Tidak usah perlu menyebutkan nama. Itu namanya sholat sunnah mutlak namanya. Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak kita sebutkan namanya apa, sholat apa, itu yang mutlak ya. Itu seperti itu, bisa dipahami Ibu. Jadi sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tak ada namanya. Pokoknya saya niat sholat sunnah karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, dah sah ya, boleh. Oke, apa lagi tanya Bu? Ada lagi? Ibu itu sebelah tuh? Tak? Sudah? Sudah ya? Oke, kita kembali ke mana tadi? Allahumma shalli ala Muhammad. Nih, kunut. Salat subuh itu sebetulnya kunut apa tidak sih? Kok ada yang bilang kunut, ada yang bilang tidak. Jadi begini, asalnya difardukannya salat ini 5 waktu. Pertama solat yang disolatkan itu adalah solat zuhur. Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu malam. Jadi ketika subuhnya Rasulullah ini masih nunggu. Macam mana nih cara? Perintah solatnya sudah, cuma caranya belum. Rasulullah masih nunggu, ini macam mana caranya nih? Jadi pada waktu subuh masuk, waktu subuh ini belum ada wahyu tentang cara sholat. Dan wahyu tentang cara sholat itu turun ketika waktu zuhur. Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril jadi imamnya Rasulullah. Itulah awalnya. Gimana caranya ikut Malaikat Jibril? Berdiri, baca Fatihah ini, ruku, i'tidal, sujud, antara 2 sujud, 1 rakaat, 2 rakaat, tahiyat tasawuf awal, berdiri lagi 3 rakaat, 4 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Oh, gini caranya ya. Dan membacanya itu sirri, nggak keras. Itu semua dipraktekkan, direkam sama Rasulullah. Nah, jadi aslinya kemudian zuhur, asar, maghrib itu semuanya ikut. Oh, asar 4 nggak suaranya maghrib 3 maghrib. Suaranya keras 2 rakaat, tidak 1 rakaat. Isya 4 rakaat, 2 rakaat dia baca keras jahar, 2 rakaat tidak. Subuh cuma 2 rakaat dan tidak ada kunutnya pada waktu itu. Jadi asalnya sholat 5 waktu ini tidak ada kunutnya.
semuanya. Tunggu dulu, aku belum selesai cerita nih. Nanti kalau dipotong videonya salah, gagal paham kan? Kalau aku berhenti di sini kan kita subuh nanti tak pakai kunut nih. Ya kan? Jangan berhenti di sini. Waktu masih cukup kan untuk menerangkan kan? Masih cukup. Jadi aku tak berhenti di sini. Jadi berjalannya waktu ada satu kejadian, yaitu waktu itu terbunuhnya para hufazil Quran, para penghafal Al-Quran itu terjadi peperangan, terbunuh banyak para penghafal Al-Quran, para sahabat. Akhirnya Rasulullah SAW melakukan kunut, ya kunut nazilah, kunut setiap waktu Rasulullah kunut. Maghrib kunut, Isya kunut, subuh kunut, zuhur, asar kunut semuanya. Aslinya kan tak ada kunutnya. Begitu terjadi satu permasalahan apa terbunuhnya para sahabat tadi, akhirnya setiap waktu kunut. Mau maghrib tetap kunut, ya, mau maghrib tetap kunut, Isya subuh kunut. Begitu berjalannya waktu, keadaan mulai membaik. Akhirnya Rasulullah kunutnya ini berkurang. Asalnya 5 jadi 4 waktu, jadi 3 waktu, jadi 2 waktu, jadi tinggal 1 waktu, waktu subuh saja. Kunut terus subuh, kunut terus. Ternyata kunut terus sampai Rasulullah SAW wafat. Jadi Rasulullah SAW wafat itu subuh masih tetap kunut. Lah sudah, ulama beda pendapat. Ada ulama yang mengambil awalnya, ada yang mengambil akhirnya. Imam Syafi'i ngambil akhir, ya. Imam Abu Hanifah ngambil awal. Kata Imam Abu Hanifah, awalnya tak ada, kami tak pakai kunut. Kata Imam Syafi'i, Rasulullah sampai wafat kunut subuh tak ditinggal, ya aku ambil akhirnya lah. Disitulah bedanya. Jadi kita nabi yang mana nih kira-kira nih, ibu-ibu? Nah, kalau kita dah cerita seperti ini, jadi kan logika, maksudnya kenapa ulama ini beda pendapat kan gitu. Nah, jadi kita ini tak fanatik, maksudnya tak fanatik. Kunut subuh bid'ah, lah sudah. Yang Nabi kunut tuh sampai wafat kok macam mana kan gitu. Intinya kita kalau luas pandangan kita, ilmu kita itu luas, maka kita tidak menjadi orang yang ekstrim, sedikit salah, sedikit bid'ah, musyrik ini. Wah, tak boleh begitu. Jadi kita harus tahu. Jadi orang kalau wawasannya banyak, dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Nah, jadi intinya cuman satu catatan, kunutnya subuhnya Rasul itu kunut nazilah, kunut yang dibaca oleh kita itu Allahumma hdini fiman hadait, itu sebenarnya kunut witir. Imam Syafi'i mengganti kunut witir itu dialihkan ke kunut subuh. Allahumma hdini fiman hadait itu bukan nazilah redaksinya, bukan nazilah. Nah, cuman samalah kunutnya, Imam Syafi'i ngambil kunutnya, cuma doanya mengambil dari kunut salat witir di setengah terakhir bulan Ramadan. Nah, itu namanya ijtihadnya Imam Syafi'i. Jadi namanya ijtihad ya, namanya ulama boleh dipakai yang mana terserah. Mereka sama-sama berdiri sendiri. Wallahu a'lam. Kita lanjut. Hari ini ada sate nih, wah luar biasa. Kalau ada sate ngajinya tak boleh lama-lama. Hah? Kalau habis Isya boleh lama kan, ini tak bisa lama. Oke, kita lanjutkan lah, lagi sedikit lagi. Itu jamnya mati, jadi kapan kita sholat Isya? Hidup tuh. Oh, belakang. Tinggal sebentar lagi, oke. 5 menit. 6 menit. Oke, kita masukkan balik ke sholat Jumat.
Wa an takuna kullu fi waqti zuhri wa an tuqama fi khutatil balad, kepada sudah harus didirikan sholat Jumat itu di batas daerah, jangan di luar daerah. Nah, bukan tempat pemukiman, tidak, tapi di pemukiman. Waktu sholat Jumatan, sholatnya dilakukan berjamaah, kita sudah terangkan kemarin, minimal Jumatan itu jamaah bersama imam 1 rakaat. Kalau dia masbuk tak dapat 1 rakaat pun, maka dia harus berdiri lagi menambah 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Tapi kalau dia ketinggalan 1 rakaat, dia dapat 1 rakaat bersama imam, dia imam salam, dia cukup nambah 1. Kenapa? Karena syaratnya berjamaah dengan imam minimal 1 rakaat. Sudah kita terangkan, kita ulang aja. Wa ayyakunu arba'ina ahraran dzukuran balighina mustawtinin, dan hendaklah bilangannya ada 40 orang merdeka. 40 merdeka, tidak boleh ada hamba saya tidak masuk hitungan, tapi Jumatan boleh. Kemudian dzukuran laki-laki, yang masuk hitungan hanya laki-laki, perempuan tak masuk hitungan, tapi kalau nak Jumatan boleh. Ya. Cuma kalau di sini kayaknya belum ada orang, saya tak nampak ada perempuan Jumatan di Tanjung Balai ini. Kalau di kampung kami dulu tuh di Tanjung Sari, Tanjung Batu, itu ada yang Jumatan perempuan. Nenek kami apa itu Jumatan. Tapi di batas. Nah, itu mereka Jumat, perempuan boleh Jumatan sah dan tidak perlu mengulang lagi sholat zuhur. Dia tidak wajib. Tapi kalau dia dah sholat Jumat, tak usah mengulang sholat zuhur lagi dan boleh. Kemudian yang ke dzukuran balik, anak kecil tidak masuk hitungan, ya. 40 itu, ini menurut Imam Syafi'i ya. Menurut Imam Syafi'i 40. Harus laki-laki merdeka, balik, mustautin. Mustautin ini orang penduduk tetap. Itu mustautin, bukan musafir. Bukan musafir. Dia yang masuk hitungan. Musafir tak masuk hitungan, tapi sholat Jumatannya sah. Musafir boleh Jumatan, tapi tak masuk hitungan. Tidak bisa menggenapkan, melengkapi hitungan, tidak bisa. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat yang lain, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan Jumatan minimal 12 orang. Ya, 12 orang sudah boleh. Ada lagi imam yang lebih sedikit lagi. Kalau tak salah Imam 4 orang ya, 4 orang. Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal 4 orang, atau bahkan pokoknya yang sah untuk jamaah. Jadi itu perbedaan pendapat. Karena kita biasa yang umum di Indonesia ini yang paling banyak ini kan mazhab Syafi'i, jadi ikut 40 sebetulnya. Imam Malik mengatakan 12, ya. Kemudian ada pendapat yang mengatakan 4 orang sudah boleh Jumatan. Nah, karena ini perlu juga, karena tuh nanti di lahan-lahan tempat dakwah-dakwah orang-orang awam, kalau nunggu 40 tak ada Jumatan, kapan nak Jumatan nanti? Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau kurang bilangannya, nanti sholat zuhur lagi. Nah, itu masalahnya. Ternyata kok 30 orang aja dapatnya adanya, akhirnya sholat zuhur lagi. Nah, walaupun istilahnya itu pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik boleh juga, tidak ada masalah. Sebenarnya 6, 40, 12 boleh. Jadi nanti khususnya ini saudara-saudara kami, bapak-bapak warga Imperium, nanti kalau insya Allah di pondok kami, nanti kalau ada peresmian silakan aku undang semua datang sana. Di Jumatan kita ramaikan. Oke, bismillah. Mudah-mudahan supaya nanti cuma untuk nanti untuk Jumatannya mungkin masih mengkondisikan kita di kantor Kemenak juga sama masyarakat juga di kampung situ. Mudah-mudahan. Kalau ini yang ada ini berapa nih? Dari Imperium 20 orang aja udah lumayan. Dapat tak 20 orang Pak Husin? Hah? Oh, nanti orang Pemda kita tarik ya. Aman tuh. Minta sama Pak Bupati tarik orang Pemda nih, dekat aja. Kalau nak cepat suruh bikin jalan aja lurus tembus tuh. Nah, lagi senang. Aku silakan datang main-main anak pondok ini. Oke, kita lanjut. Masuk ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Tinggal syarat yang kelima, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi